Apa sih gitu dalam Islam? Saya mencoba merangkum saja teman sekalian ya. Mencoba merangkum. Yang pertama, konsep pertama ya, kesehatan dalam Islam itu di luar kolbu tadi. Maka konsep yang selanjutnya, konsep yang tidak kalah penting adalah konsep di mana kita konsep pembersihan, bersih ya, pembersihan atau detoksifikasi. Yang kedua, konsepnya itu adalah jadi setelah dibersihkan kemudian dikeluarkan atau dibuang ya. Yang ketiga dimasukkan, ya, dibersihkan, ya, dikeluarkan atau dibuang yang tidak baik tadi, dan yang ketiga yang terakhirnya dimasukkan barang-barang yang atau produk-produk yang bagus. Ini sebenarnya. Dan konsep pertama, saya akan jelaskan saja poin-poin pentingnya supaya nanti bisa Anda praktekkan. Gini, saat ini ada mungkin, jadi kalau mungkin dari seluruh agama-agama yang ada, mungkin agama Islam ini agama yang paling komplit konsep detoksnya atau konsep pembersihannya. Oh, nggak percaya? Mari kita lihat. Ada 30 hari Ramadan. Ya. Kalau teman-teman baca tentang otofagi, otolisis, maka akan ketemu kenapa ada 30 hari dalam setahun kita wajib puasa. Nanti ketemu tuh. Bahwa ternyata proses otofagi itu terjadi per 12 harian. Jadi kalau 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Jadi sebenarnya muslim tidak muslim dia 30 hari dalam satu tahun dia wajib berpuasa. Itu pesannya sebenarnya. Secara ilmiahnya begitu. Ada 6 hari Syawal, ya. Kemudian ada Ayamul Bid. Kemudian ada Senin Kamis. Ada puasa sunnah, ya. Ada berapa macam puasa tuh? Ramadan, Syawal, Ayamul Bid, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Banyak. Ada yang terakhir puasa Daud, Nabi Daud, ya. Puasa berselang-seling. Jadi, ya mas sekarang lagi heboh-hebohnya intermittent fasting, canggihan Islam. Ya, canggihan Islam. Intermittent fasting kan kayak orang berjeda ya. Jadi dia makan sekian waktu tertentu, nanti dia makan pada waktu. Contoh misalkan 16 jam dia nggak makan. Nanti 8 jam dia baru makan. Nah, ini kan namanya intermittent fasting. Nanti silakan browsing aja. Itu konsep Islam udah jauh lebih canggih dari itu, apalagi Ramadan. Ramadan tuh bukan lagi intermittent fasting, tapi udah disempitkan. Fat state atau waktu masa kita makan tuh kan disempitkan banget sama. Kita berbuka sahur jam 4 subuh lah katakanlah. Kemudian berbuka let's say mungkin rata-rata jam 6 lah. Berarti sudah 14 jam kita berpuasa. Dikasih kesempatan sholat maghrib, makanlah setengah jam. Kemudian lagi sholat isya, tarawih segala macam. Kalau yang tarawihnya panjang biasanya kalau di haram kan sampai tengah malam. Coba, jadi fat state itu maksudnya fase makan kita itu, waktu kita makan tuh kan di bulan Ramadan disempitkan banget sama Allah karena kita dibuat sibuk oleh ibadah. Maka bayangkan berapa banyak proses autofagi yang terjadi pada proses puasa tadi. Ya, itu subhanallah kan. Lihat. Jadi udah dibikin setting sama Allah kayak begitu. Sayangnya banyak orang tidak memanfaatkan sehingga saya pernah cerita di beberapa kajian gitu kan, saya katakan justru malah Ramadan itu yang menyedihkannya Pak, inflasi kita paling tinggi. Karena banyak orang lebih sibuk, lebih ribet dengan apa yang dimakan lah, bukalah sahur segala macam, buka bersama. Sekarang tahun ini kan karena ada wabah ini kan subhanallah akhirnya nggak banyak yang kumpul-kumpul gitu kan. Nggak tahu inflasinya turun apa tidak, tapi bukan inflasi, ekonomi juga turun sih sekarang. Karena orang nggak bisa makan sih, bukan itu lagi. Masya Allah, semoga Allah perbaikilah semua ini. Jadi itu ya teman sekalian. Yang pertama itu ya. Yang pertama ada pembersihan, detox. Dengan cara puasa ya. Bacalah risetnya. Banyak banget puasa. Jadi kalau bilang subhanallah ya, saya katakan umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling kuat, paling sehat, dan harusnya menjadi umat yang nggak ada kanker. Asal apa? Asal pahami pedoman ini. Ya. Cuma mengerjakannya emang nggak gampang, berat. Ya. Mau puasa itu nggak gampang. Mau nahan makan itu nggak gampang. Ya, seperti itu. Nahan nggak makan, maaf. Kemudian yang kedua, setelah proses detoksifikasi, kemudian yang kedua adalah fase pengeluaran, dibersihkan. Ya. Kata Nabi SAW, pada saat aku Isra Mi'raj, ya, kata Nabi SAW, aku dibawa ke langit kan, dan aku melewati sekumpulan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha saat itu, dan malaikat-malaikat tersebut berpesan kepadaku. Kata mereka pada Muhammad SAW, kata mereka, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Mur ummatika bil hijamah. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa wahai Muhammad, ya, malaikat mengatakan kepada Rasulullah SAW, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Subhanallah kan.
Lalu Nabi menyampaikan lagi dalam hadis. Jadi kita bayangkan dalam kondisi malaikat berjejer kayak begitu, dan kita tahu malaikat itu kan kalau ngomong, kalau bicara bukan atas dasar keinginan mereka, karena mereka juga nggak punya hawa nafsu. Mereka ngomong pasti atas petunjuk dan perintah Allah. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ini yang pasal kedua yang mengeluarkan. Ya. Kemudian subhanallah kan, Masya Allah, tabarakallahnya, dan mereka itu ya akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah sholat, dan sebenarnya juga mendapatkan perintah tanda kutip dari Allah untuk menganjurkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu kita ini untuk berbekam. Itu sebabnya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, asyifa'u fi salasatin, ya, asyifa, penyembuh. Syarbatil asal. Syarbatil asal itu minum madu. Yang kedua, syartahtil mihjam, berbekam atau sayatan alat bekam. Yang ketiga, wakaitin nar, dan kay, besi panas. Jadi hadis tadi menyebutkan bahwa ternyata kesembuhan itu terletak pada 3 hal tadi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama, kata Nabi SAW. Jadi katakan bahwa kesembuhan itu, atau sebaik-baik afdal. Jadi afdal itu mungkin kalau bahasa kita itu the most ultimate goodness. Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi, seutama-utama pengobatan adalah hijamah. Nah, sayangnya, kalau kita bicara hijamah, itu pengobatan yang alternatif. Orang bilang gitu kan? Saya pun dulu juga menyangka begitu. Ya. Dan qadarullah akhirnya, mungkin itu sebabnya dulu saya melihat, ya apa ini bekam, Aisyah, segala macam gitu kan. Malah ditakdirkan jadi ketua umumnya sekarang. Gitu deh. Jadi boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi Allah menyukainya, gitu lah. Subhanallah kan. Jadi itu pembersihannya. Jadi teman-teman dan Indonesia, subhanallah, saya kemarin kita di organisasi kita namanya PB itu, subhanallah, kita salah satu dewan syuro kita itu baru saja menyelesaikan tesis doktoralnya dan sudah mendapatkan gelar doktornya dalam tesis tentang bekam. Jadi beliau adalah doktor bekam pertama di Indonesia, doktor ya. Tapi dia bukan dokter, beliau sarjana kedokteran dulunya, nggak selesai dokternya. Ya. Jadi subhanallah, sudah dokter, jadi tesis beliau tentang bekam. Jadi doktor pertama bekam. Nah, kita lagi rembuk-rembuk nih. Kedepannya kita pengen bikin akademi atau sekolah tinggi pengobatan Islam. Wah, keren kan? Ini teman-teman yang sudah sekolah dokter nanti bisa sekolah lagi ke situ, insya Allah. Doain aja lah, gitu ya, mudah-mudahan. Jadi ya, itu ya teman sekalian. Nah, sayang tadi saya katakan, kita kalau sudah, jadi gini, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada pada hadis itu tidak ada yang, ibarat kata out of date. Tidak ada yang kadaluarsa. Semua pasti bisa dipakai sampai kapanpun, sampai kiamat. Ya, karena Al-Quran itu kan long lasting, gitu kan. Atau lagi sunnah-sunnah Nabi SAW seperti itu. Nah, itu yang pertama tadi ya tentang detoxnya. Ya. Yang kedua, makanya kalau teman-teman lihat itu saya baca ada satu, mungkin kalau mau baca ya, ada satu buku judulnya Longevity Solution. Longevity Solution ini dikarang oleh 2 dokter di Amerika, judulnya James Dinick sama Jason Fung. Buku ini isinya apa? Puasa. Jadi dia ngobatin orang-orang diabetes dengan konsep puasa, dan banyak konsep-konsep itu yang saya lihat itu ada pada Islam semua. Subhanallah. Ada yang katakan puasa 3 kali sebulan, puasa. Nabi kan sallallahu alaihi wasallam itu beliau sering melakukan puasa wisol. Wisol ini beliau meneruskan puasa, tapi ini tidak dibolehkan untuk kita. Ya, tapi saya tidak tahu apakah dalam konteks pengobatan itu bisa dikerjakan. Jadi ternyata orang-orang sudah puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun pakai obat-obat seperti insulin itu ternyata dengan konsepnya puasa tadi, subhanallah, dia jelaskan secara ilmiah. Buku itu ada di Indonesia ya. Kalau mungkin teman-teman mau lihat PDF-nya ada, beli ya. Tapi kalau mau beli yang versi Indonesia juga ada, judulnya Panduan Hidup Sehat Berpuasa, yang mengarang Dr. James Dinick. Itu isinya semua subhanallah ya, tentang Islam semua. Ya, sayang kita nggak pakai. Orang Islam itu ya kemana aja kita gitu kan. Seperti itu ya. Itu. Bahkan ada satu lagi dokter di mana tuh saya baca tuh di Amerika juga sama. Dia bahkan bikin klinik, fasting klinik, klinik berpuasa. Tapi dikasih panduannya. Panduan tentang pola-pola puasanya. Dan subhanallah, kita tahu puasa lah obat ya, salah satu remedi atau obat yang paling baik untuk banyak penyakit-penyakit, baik itu kronik, degeneratif atau penyakit-penyakit tertentu lah. Subhanallah ya. Nah, yang pertama itu tadi, yang kedua mengeluarkan ya, dengan bekam.
Ya, karena memang kalau nanti teman-teman dan sebenarnya ada satu lagi ya, salah satu peneliti bekam ya, yang juga lulusan Undip, namanya Dr. Agus Rahmadi. Mungkin teman-teman bisa juga undang beliau nanti, karena beliau juga termasuk yang meneliti tentang bekam. Ya, kalau saya bagian tukang kompornya, ya, seperti itu ya. Jadi dia cerita tentang ternyata dari semua bagian tubuh kita ini yang paling luas permukaannya itu bukan arteri, bukan vena, bukan aorta, bukan apapun, tapi ternyata adalah kapiler. Ya, kapiler di tubuh kita ini yang paling luas bidang permukaannya. Dan kapiler-kapiler inilah yang sebenarnya subhanallah ya, masya Allah tabarakallahnya itu ya dikeluarkan, ya dibersihkan dengan bekam. Tapi bekam itu bukan mengeluarkan darah kotor, bukan, konsepnya itu bukan itu. Ya, lebih detail dari itu ada. Nanti bisa di browsing lah, teman-teman bisa baca kok banyak penelitiannya. Ya, dan siapa tahu juga nanti mau riset ya, atau mungkin karya ilmiah yang masih koas gitu kan tentang bekam, saya kira mungkin peluangnya sangat besar sekarang, insya Allah ya. Mari kita angkat agama ini, jangan lagi diremeh-temehkan lah ya. Jangan lagi kita rendahkan agama ini ya dengan ilmu. Ya, ilmu itu kuncinya kata Imam Ahmad, katakan fungsi ilmu itu dua. Menghilangkan kebodohan, yang kedua menimbulkan atau memunculkan tawadu. Ya, saya punya banyak kemarin subhanallah, saya juga belajar banyak hal-hal ya di luar tentang kesehatan atau nutrisi ini. Dulu awal-awal saya dunia ini saya belajar tentang tulang belakang juga. Jadi orang-orang yang HNP, orang-orang yang spondilosis, cervicalis, segala macam itu ternyata bisa diterapi tuh, nggak perlu dioperasi gitu kan. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang jelas. Ya. Kemarin saya baru ketemu dia seorang pengusaha, subhanallah ya. Dia sepertinya spondilosis cervicalis ya. Bisa nggak, jadi sakit banget sini-sini segala macam. Terus akhirnya saya dulu pernah mengerjakan, tapi karena tangan saya nggak terampil lagi, tangan saya nggak kayak orang bedah lah. Bedah itu kan kalau lama nggak ngoperasi itu ya kaku-kaku lah. Saya bawa atau saya referkan beliau ke salah satu guru saya, ya guru tulang belakang saya. Itu masya Allah dia cerita kemarin ke teman saya yang saya sampaikan tentang orang itu subhanallah baru sekali terapi saja, masya Allah tabarakallah biiznillah pastinya ya, itu ternyata hilang semua keluhan tadi, dan dia nggak pakai neck collar lagi segala macam. Dia bukan fraktur ya, tapi semacam spondilosis lah, saya lupa diagnosanya apa. Sudah berobat luar biasa banyak lah. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Jadi ilmu yang kita pelajari di FK itu ya, itu bagus ya. Tapi ilmu di luar itu jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Pahami itu baik-baik. Jadi kalau mau belajar juga bisa jadi, ya memang nggak ada sekolahnya. Harus comot sana-sini, belajar buku. Kalau Anda lihat buku yang saya pelajari itu, Masya Allah banyak banget. Ya, terlalu banyak. Ini itu juga bagaimana mengkombinkan dengan agama, dengan Islam, dengan hadis segala macam. Dan bagaimana perkataan para ulama. Masya Allah ya. Indah banget hari ini. Jadi akhirnya apa? Yang kita sampaikan ya, kembali pada Islam. Fafiru ilallah. Kembali pada Allah, kembali pada sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, memasukkan yang baik-baik. Memasukkan yang baik-baik. Ya, memasukkan yang baik-baik seperti ya, kita saya katakan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, kata Allah. Jadi, itu ayat yang pertama. Terus kata Nabi, kata Allah yang lain, di ayat yang lain, wa kulu washrabu la tusrifu. Makalah jangan berlebihan. Berlebihan itu kayak apa? Berlebihan itu kayak apa? Ya, ingat baik-baik. Iman itu, kolbu kita itu, ya, itu bisa lemah karena syubhat syahwat, dan salah satu menyemahkan iman tadi adalah terlalu banyak makan. Maka makan itu menjadi salah satu yang melemahkan iman. Dan kita lihat banyak orang di mana zaman sekarang terlalu banyak makan, akhirnya berbagai macam penyakit muncul di badannya. Padahal obatnya apa? Ya kurangilah makan. Bagaimana cara makan yang baik? Makan seperti bagaimana Nabi SAW menjelaskan pada kita semua. Cukuplah untuk menegakkan tulang sulubimu, kata Rasulullah SAW. Atau kalau kau masih mau makan lagi, kata Nabi SAW, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Selesai. Jadi makan bukan untuk kenyang. Makan itu memberikan hak tubuhnya. Dan fahamilah baik-baik teman sekalian. Ya. Kita ngerti kok yang nggak sehat itu apa, yang sehat itu apa. Kita paham, gak usah diajarin lah. Semua orang di dunia sudah tahu lah. Di Indonesia juga tahu. Yang namanya gorengan tuh nggak sehat. Tahu kan? Yang namanya mie instan itu nggak sehat. Semua tahu. Yang namanya gula pasir itu nggak sehat. Tapi itulah yang terjadi zaman sekarang. Orang nggak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka saya katakan ya, berarti hidup sehat itu susah. Susah. Sama dengan bangun tahajud malam. Bangun tahajud itu susah. Susah. Tapi saya katakan demi Allah, wallahi, kalau nggak pernah dipaksain sholat tahajud atau bangun di malam hari, sampai mati pun nggak bakal sholat tahajud. Demikian juga hidup sehat. Begitu pesannya sebenarnya.
Kita ngerti, wah namanya sayur, buah, bahkan kalau baca di surat Abasa itu ada biji-bijian, ada sayuran, ada segala macam. Ini komplit semua penjelasan tentang Al-Quran tentang itu semua. Sehingga kita lihat zaman dulu penyakit-penyakit itu tidak seperti zaman sekarang. Apa orang Islam zaman dulu nggak bisa makan yang enak, nggak bisa beli makanan yang luar biasa kayak orang Romawi, Persia itu bisa, tapi nggak mau. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu ketika dia kenal Islam, zuhudnya luar biasa. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia sih ya. Ya, tapi tidak meletakkan dunia itu di hati gitu loh. Kita bisa. Ya, kita zaman dulu kurma, sahabat-sahabat itu juragan kurma semua. Tapi baca kisahnya. Apa ada kisah penyakit-penyakit degeneratif kayak zaman sekarang? Nggak ada kayak zaman sekarang. Penyakitnya wabah. Wabah-wabah lah gitu kan. Penyakit-penyakit yang sifatnya itu bukan karena kelalaian dari ketidakmampuan menjaga lisan atau menjaga mulut untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya mereka. Itu yang terjadi. Yang ada pada saat itu. Nggak ada kayak gitu. Makanya subhanallah ya. Ibnu Abbas itu pernah menceritakan kalau kita baca riwayat itu dia mengatakan saya 3 bulan nggak pernah makan sampai kenyang dia bilang. Nah itu kan waktu yang paling baik. 3 bulan itu fase yang paling baik untuk menciptakan kebiasaan. Jadi kalau teman-teman di sana ya saya pesan aja yang masih koas segala macam, ingat kalau Anda belajar ilmu epigenomik, maka kalau yang dimakan sekarang nggak sehat, maka gen generasi ke depan juga akan tidak sehat. Karena satu potong makanan tidak sehat yang kita makan, ya itu akan menjadi bagian dari gen kita. Itu pesannya. Jadi kalau sekarang salah satu indikator tidak sehatnya umat ini, salah satu ya. Pernahkah teman-teman berpikir kenapa anak perempuannya mas sekarang itu menstruasinya sudah mulai terjadi pada usia ya kelas 3-4 SD? Artinya kan mensnya sudah awal, sudah lebih dulu. Artinya sel-sel atau ya ibarat kata sel-sel itu sudah matang duluan, bukan pada saatnya. Kalau sudah menstruasinya lebih awal, maka menopausnya pasti akan lebih awal. Tidak heran banyak sekali case yang saya dapatkan, baik itu di online segala macam, perempuan itu masalahnya di menstruasi. Dan menstruasi adalah gerbang pertamanya. Wanita, akhwat itu kalau dia sudah menstruasi bermasalah, maka gerbang penyakit yang lain akan terbuka. Bukan stroke, kayak kanker, tumor, segala macam, itu termasuk infertilitas juga. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah mulai dipahami ini, maka kita mulai mikir, falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma asabba, kata Allah. Pikirin baik-baik yang kalian makan itu. Gitu loh. Kalau udah nggak sehat jangan dimakan. Kali icip-icip oke lah, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Makanya saya katakan ya memang susah. Ya. Saya juga baru tahu ilmu seperti ini juga di saat sekarang zaman dulu ya. Apakah zaman dulu saya nggak makan mie instan? Makan juga, sama aja. Tapi alhamdulillah nggak langsung mati kan. Gitu, lama matinya, nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan Allah maafkan lah kita atas. Jadi sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Tin ya, walaupun khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sempurna. Cobalah untuk berpikir bagaimana masyarakat umat ini bisa mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik pula, sebagaimana dia menciptakannya, bukan dalam keadaan jasad itu penuh dengan penyakit akibat ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Kita pikir itu aja. Ilmu yang Anda miliki teman-teman sekalian bukan cuma sekedar untuk mengobati, bukan. Banyak pasien di luar sana yang tampak sehat tapi mereka sesungguhnya sedang sakit. Maka jadilah orang-orang yang bisa mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk menjaga kesehatan dan untuk mengobati. Dan penjelasannya semua adalah pada Al-Quran. Tinggal kita gali saja. Banyak kitab-kitabnya. Ya. Mungkin demikian short briefnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi insight baru buat teman-teman semua. Lagi-lagi Islam tidak menolak teknologi ya. Kita tetap perlu hal-hal yang mungkin kita perlukan. Ya mungkin orang-orang yang lagi kejang-kejang kita perlu suntik diazepam. Ya mungkin itu perlu-perlu saja. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa kembalikan kepada konsep-konsep Islam dan tuntunan baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.